Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM Selasa 27 Agustus 2024 melakukan peninjauan untuk melihat kondisi pasar besar Kota Malang. Penjabat Wali Kota Malang didampingi Sekda Kota Malang dan sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan pasar besar untuk melihat kondisi pasar besar. Itu di eranya bangunan termegah Bapak. Nah, ini yang itu warga masyarakat Kota Malang untuk di sini. Juga menyerahkan perjanjian kerjasamanya, jadi bisa memanfaatkan ini sudah punya barang Peninjauan ini dimulai dari lantai 1 pasar besar, di mana PJ Wali Kota Malang bersama Sekda dan Kepala OPD serta Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Besar berkeliling lantai 1 untuk melihat kondisi pasar. PJ Wali Kota Malang juga bertanya langsung terkait kondisi pasar serta kenyamanan pedagang dalam berjualan di pasar besar. PJ Wali Kota Malang meminta pendapat dari pedagang akan rencana renovasi pasar. Pedagang mengaku agar Pemkot segera melakukan renovasi karena pengunjung pasar saat ini mulai sepi karena kondisi pasar yang rusak pasca kebakaran beberapa waktu lalu. Ya, gimana menurut Bapak? Saya sangat setuju kalau direnovasi. Masyarakat ini Iya, banyak yang kalau direnovasi masuk. Kalau kita bangun, bangunan ini yang tadi renovasi, ya yang dibangun. bukan. Kalau direnovasi sangat benar. Ya, Renovasi di atasnya bisa direnovasi. itu Pak yang matahari itu. Masih direnov kok tempat penampungan sementara. Terima kasih. Di dalamnya terpanjang. Ya, nanti kita komunikasi sama Bapak ini Pak Haji ya. Nah, nanti Pak Haji ini semua cari yang terbaik. Ini juga rencana semua, kita semuanya. Masih kalau kenaikan di stabil ya. Monggo. Harganya turun, pembelinya juga turun banyak. Karena kenapa? Namanya ini pasarnya nggak bagus. Pasarnya gini pasar kotor semua. Hujan itu kan besar. Yang Kan besar. Itu ya nggak banyak tapi ya kan besar. itu salah satunya. Salah satunya harganya ya sampahnya. Ibu punya pelanggan banyak kan? Ya nggak tahu kan dia seperti jalan kan banyak yang jualan sini Pak. Di jalan-jalan kayak gitu nggak bisa apa ya rasanya itu pabrikan kan kamu sendiri. Biasanya kan ini memang dari konten ini cuma kayak yang sudah beda. Ini saat ibu jalan-jalan itu Iya. Biar agak ramai Pak. Kalau Bapak sini meninjau sini jam berapa sudah sepi. Ini sudah padam semua. Kalau pulang kan sudah dimatiin. Kan ini sudah nggak mestinya ini lampunya. Rasanya itu jangan pulang sama matiin. Kan pulsa. Kan dulu kan dari mana? Iya, kalau ada
doanya. Minta doanya ya. Saya doakan. Seperti Pak Mahdi saya doakan. Mudah-mudahan dikaitkan. Ceker-ceker itu nih, sek biasanya kita. Dan saya sesajan ceker pedas. Oh, sambal kulingan ceker. Dia punya kesan banjir ya. Saya berenang sampai Jakarta. Dulu Pak. Ini juga persediaannya susah ya kalau merah, bawang putih masukannya ya. Katanya Pak Sekda, Ibu legend, hafal pada saat kepala daerah PD-nya. Saya mau tanya saya siapa namanya? Kenapa nggak ada nih bos Iman Kurnia? Saya tutup ini ya. Saya kan orangnya Pak Iman Kurniawan. Orang-orang belum tahu PC Sopo Iman Kurniawan. Ini wartawan. Iman Kurniawan. Saya jahil Sopo ngono lho. Ragu apa ini? Saya dulu hidupnya di Ijen tanya ini 10 tahun Pak Benny. Katanya saya bukan. Tapi ya kalau bayaran. Memang ini tuh Pak Benny. Langganannya orangan ya. Ya, hari habis Pak. Sudah. Modern Pak. Masih syuting. Tidak boleh. Selain dari lantai 1, PJ Wali Kota Malang melanjutkan peninjauan di lantai 2 hingga lantai 3 dan melihat kondisi pasar besar yang kian mengkhawatirkan. PJ Wali Kota juga meninjau lahan parkir pasar besar yang saat ini tidak lagi difungsikan karena pengunjung yang semakin berkurang.
itu pola pikirnya adalah pasar rakyat atau pasar tradisional sepenuhnya. Jadi tidak ada manfaatkan sudah kita pakai. Setelah melakukan peninjauan, PJ Wali Kota Malang akan melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait untuk menyusun pengajuan anggaran ke pemerintah pusat agar rencana pembangunan pasar Kota Malang bisa terrealisasi. Kita dorong dia menggunakan juga. Karena mereka emang lagi PKM. Kita ke sana, misalnya malam ya Pak ya, malam Rabu, karena datanya sudah ada. Konsep yang kita itu ya, makanya nanti kita kalau DD kita itu posisinya hanya referensi kalau kita bukan referensi saja. Dia punya ketentuan, dia punya struktur, dia punya bangun, desain perencanaan yang lain. Tapi kita hanya referensi, nggak apa-apa. Yaitu potensinya kita usulkan. Tapi sebelum saya mengusulkan, saya ingin tahu dulu. Ya, nanti di papan. Karena kalau desain kita itu DD hanya untuk pembangunan dari APBD atau sumber lain yang memang tidak dari APBN, tidak dari provinsi. Kalau provinsi sama APBN dia punya desain sendiri, tapi dia akan berkomunikasi dengan kita. Artinya itu nggak akan, maaf, saya nggak kita pakai sebagai referensi aja. Pertama saya terima kasih dan syukur saya juga bisa meninjau pasar besar. Dari beberapa diskusi saya rapat koordinasi dengan Pak Sekda dan jajaran OPD, kemudian kita tindak lanjuti FGD di Dinas Perdagangan dan Koperasi Perdagangan dan Industri. Ternyata ada isu terkait dengan pasar ya, ada pasar besar, pasar Blimbing, pasar Gadang, satu lagi ada 3 yang memang menjadi isu untuk pembenahan lah, artinya pasar, mengoptimalkan pasar. Kemudian dari rapat FGD di Dinas Koperasi dan Perdagangan Perindustrian kita lanjutkan kemarin ya Pak ya, kita lanjutkan kemarin bersama Pak Kadis secara teknis untuk membahas pasar. Dari teknis kita perlu lihat kondisi-kondisinya, ternyata memang kami lihat ini selayaknya sudah harus dioptimalkan untuk direhab atau dibangun yang sekarang masih dalam penjajakan. Cuman memang saya pahami kenapa ini tidak bisa terrealisasi karena memang membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena membutuhkan beberapa clean and clear ya, beberapa data-data dukung misalnya. Saat itu dengan matahari, sekarang alhamdulillah sudah clear, sudah diproses oleh pemerintah daerah bahwa ini menjadi asetnya pemerintah daerah.
Nah, sekarang bagaimana ini aset pemerintah daerah, keinginan masyarakat, khususnya para pedagang untuk dioptimalkan atau diperbaiki, entah itu dalam bentuk bangunan baru atau entah itu rehab. Ini pemerintah masih terus menjajaki karena kaitannya dengan penganggaran. Penganggaran tidak semudah apa yang kita bayangkan karena memang penganggaran itu harus H-1. Saat ini kita belum Pak ya, karena kemampuan ada beberapa prioritas yang lain yang harus dipenuhi. Sehingga hari ini saya bersama Pak Sekda dan Pak Kadis, Bu Asda, Pak Bukaban melihat, meninjau, berdiskusi dengan kawan-kawan di pedagang yang kita minta doanya saja ya. Saat ini saya coba ingin menjajaki bersama teman-teman, walaupun yang sebelumnya juga sudah menjajaki, tapi ini semua ikhtiar bagi kita untuk bisa memperhatikan atau bisa menangani beberapa isu-isu prioritas yang bisa kita maksimalkan. Langkah besar itu kita pendanaannya kita minta ke pemerintah pusat karena cukup besar anggarannya, 400 sampai 500 miliar kalau berdasarkan DED FS yang sudah disusun oleh Pak Kadis. Jadi dengan angka segitu kita perlu effort yang tinggi, komunikasi, siapkan dulu materinya, bahannya, baru kita bisa komunikasi dengan kawan-kawan di PUPR. Jadi salah satu langkah yang paling konkretnya adalah kita mengusulkan ke pemerintah pusat maupun provinsi. Kalau dari kondisi bangunan apa juga dikeluhkan Pak? Betul. Jadi sangat dikeluhkan, terjadi banjir di bawah. Kalau salurannya sudah banyak yang pecah ya, saluran pipa airnya, sehingga hujan dia naik. Kemudian dak-daknya yang di atas tuh tetes air. Nah, kemudian listrik juga jadi kendala. Karena mereka sekarang kan pakai sendiri karena sudah kita selesai dengan matahari, kemudian karena sepi ya, akhirnya dia mematikan lampu di jam 12 sehingga yang lain juga akhirnya gelap gitu. Nah ini juga menjadi kendala terkait penerangan listrik, bangunan, ubin-ubin yang sudah ngotot, tidak terawat. Pengolahan limbah juga. Pengolahan limbahnya juga perlu menjadi penanganan. Dan saya rasa kawan-kawan semua, masyarakat juga paham bahwa pasar besar itu menjadi ikonnya Kota Malang. Ikonnya Kota Malang dari sisi produksivitasnya tinggi. Artinya dari jangkauan masyarakat yang berkunjung, yang menginginkan pasar itu diperbaiki dan tetap produktif, itu banyak sekali. Itu yang saya lihat. Ya. Pak Wali akan sounding lagi ke Kementerian PUPR? Mudah-mudahan saya akan ke sana, tapi saya minta Pak Sekda dengan Pak Kadis, Bu Asda 2, Kaban runtutkan dulu materi kita. Jadi materi kita menampilkan bahwa sangat urgent dan prioritas pembangunan pasar besar ini di Kota Malang. Jadi harus runtut juga, pengalaman saya harus runtut kita materinya, sehingga mereka atau kawan-kawan di pemerintah pusat itu paham benar dengan materi ataupun kondisi pasar besar ini. Mematangkan persiapan berarti Pak Wali? Ya betul, mematangkan persiapan, tapi jangan terlalu lama. Dalam masa kita juga belum lama nih, saya mungkin hanya 5 bulan, saya ingin coba kawal saja bagaimana bisa kita memaksimalkan upaya-upaya kita, ikhtiar kita untuk ini. Berapa lama dari Pak Wali? Saya belum bisa menjawab, saya tergantung Pak Sekda dengan Pak ini untuk menyiapkan materi. Pada saat kita bicara proposal, bicara usulan kepada pemerintah pusat provinsi, materinya harus baik. Materinya harus meyakinkan, itu dulu yang saya akan kejar. Ini setelah ini saya minta besok malam kita siapkan materi ini. Jadi maraton kita dengan fokus-fokus pekerjaan pasar yang sangat prioritas yang perlu kita upayakan. Ya, jadi kalau bicara anggaran itu posisinya H-1. Sekarang kita sudah masuk 2024, tapi kalau Kementerian PUPR itu dia punya beberapa pos nomenklatur yang memang bersifatnya darurat atau prioritas. Kita masih berharap, kalau tidak, bagaimana kita bisa mengawal Januari atau Desember 2025 sudah terplot di 2026. Artinya sudah meyakinkan bahwa alokasi untuk ini ada, itu juga menjadi prioritas. Jadi yang penting
bagaimana kita bisa kawal ada alokasi anggaran yang nantinya untuk pasar besar. Ini semua masih ikhtiar ya, kawan-kawan ya, tolong ini masih. Kalau ada kesulitan apa memungkinkan pakai APBD? Tidak mungkin, kalau untuk anggaran 400 sampai 500 tidak mungkin. Artinya dari provinsi. kalau provinsi saya akan jajaki juga, tapi provinsi dan pusat saya akan jajaki. Ya. Tapi kalau APBD kota jelas nggak mungkin. Nah, ini yang lagi kita jajaki, beberapa sumber pendanaan dan sebagainya, konsepnya yang harus kita matang itu jangan terlalu lama. Saya minta teman-teman kita kerja cepat. Ya, saya akan menyiapkan sesuai arahan Pak Wali, akan mempersiapkan semua dokumen-dokumen teknisnya. Ya, akhirnya akan kita persiapkan untuk beliaunya paparan di PUPR dan juga akan kita sajikan juga foto-foto existing pasar besar hari ini dan juga pendapat dari pedagang, kemudian dari masyarakat terkait dengan keberadaan pasar besar. Saya kira itu. Berapa lama kira-kira untuk menyiapkan dokumen-dokumen teknis? 1 hari, besok kan udah rapat itu, besok Rabu malam ya. Hari ini kita siapkan semuanya, tapi saya kira sudah lengkap. Sudah lengkap. Berarti kira-kira kalau dari sudut pandang Diskopindak bisa direalisasikan tahun depan atau 2026, Mbak? Nah, ini sesuai dengan ini nanti hasil dari Pak Wali koordinasi dengan PUPR ya. Berarti yang tinggal yang menjadi PR Diskopindak selain menyiapkan dokumen teknis apa, Pak? Dengan pedagang mungkin? Saya kira itu dulu, karena kan prediksi dari pasar besar ini kan kita masih menindaklanjuti hasil surat-surat terdahulu. Mudah-mudahan ada jawaban cepat ya. Tapi kalau pedagang sendiri sudah sepakat semua gitu, Pak? Saya kira sepakat lah dengan kondisi seperti ini. Saya kira siapa sih yang nggak ya? Saya melihat kondisi pasar kayak gini kan pasti para pedagang tadi sepakat semua. Sepakat. Berarti tempat relokasinya seperti apa? Nah itu nanti sudah kita siapkan, tapi nanti menunggu hasil dari ini, dari koordinasi Pak Wali dengan PUPR. Setelah itu kita rencanakan relokasinya di mana. Itu yang harus kita pikirkan bersama ya. Tapi kita sudah siap pemerintah ya. Pak, 400 sampai 500 juta tadi hanya pasar besar atau 3 pasar itu, Pak? Pasar ini aja. Pasar besar aja. Pak Eko, terkait dengan keluhan pedagang di dalam pasar besar yang mengeluh sepi karena dampak dari pedagang yang di luar situ, itu nanti gimana Pak? Iya, pasti akan berdampak seperti itu karena kan di dalam kan juga gelap tadi. Gelap terus sampah ya kan, kalau hujan banjir itu banyak yang jualan di depan dan nanti akan kita bicarakan dan akan kita tindak lanjuti nanti. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.